Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam seri perlindungan anak hari ini, kita akan mengulas tentang berita yang bikin heboh, yaitu adanya website Aisyah Wedding ya, yang menawarkan anak-anak untuk dikawini. Ya. Kenapa dikawini? Karena undang-undangnya menyebutnya undang-undang perkawinan. Ya, bahasa halusnya dinikahkan. Jadi kita akan mengulas soal bagaimanakah hukum kita mempersoalkan promosi perkawinan anak di sebuah website atau di sebuah brosur atau di media-media konvensional lainnya. Ikuti seri perlindungan anak kali ini. Perkawinan anak itu di dalam konteks hukum Indonesia ternyata tidak ditemukan terminologinya. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 2002, Undang-Undang 35 tahun 2014, Undang-Undang 17 2016, ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Sayangnya tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan anak. Nah, lalu coba kita merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di dalam Undang-Undang Perkawinan pun tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perkawinan anak. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ada perubahan terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu meningkatkan batas usia kawin bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 1974, Jungto Undang-Undang 16 tahun 2019 adalah 19 tahun. Nah, lalu jika ada anak-anak yang dinikahkan belum berusia 19 tahun, katakanlah usia 14 tahun, usia 15 tahun, bagaimanakah respon hukum kita? Apakah orang yang menikah atau orang yang menikahkan atau orang yang menganjurkan untuk menikah bisa dikenakan pidana atau tidak ya? Nah, ini akan kita bahas ya di dalam perkawinan anak, dalam topik perkawinan anak kali ini. Nah, tadi saya sebutkan ya, sahabat-sahabat, bahwa di dalam hukum positif kita tidak ada terminologi perkawinan anak. Termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak yang saya sebutkan tadi. Karena tidak ada terminologi perkawinan anak, sehingga di dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pun tidak ada larangan untuk perkawinan anak. Tentang perkawinan anak itu pelanggaran hak anak, ya. Semua orang setuju. Hanya orang-orang yang tidak waras saja yang menyatakan perkawinan anak itu tidak melanggar hak anak. Jadi perkawinan anak adalah melanggar hak anak. Kenapa? Karena anak-anak, yang dikatakan anak-anak itu kan belum berusia 18 tahun, punya hak untuk tumbuh dan kembang. Itu yang paling esensi. Punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Punya hak untuk hidup secara bebas dan merdeka. Jadi anak-anak tersebut belum pantas untuk dinikahkan. Karena itu, perkawinan anak masuk dalam kategori pelanggaran hak anak. Meskipun perkawinan anak masuk kategori pelanggaran hak anak, tetapi undang-undang kita tidak menyatakan perkawinan anak sebagai perbuatan yang dilarang yang bisa dikenakan pidana. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau kita baca pasal 76 ya, huruf A sampai dengan huruf J, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 15 tahun 2014. Di situ tentang perbuatan yang dilarang. Tidak disebutkan satu pasal pun yang menyatakan bahwa perkawinan anak adalah perbuatan yang dilarang sehingga bisa dikenakan pidana, ya. Dan karena itu, pelanggaran hak anak yang kita bahas tadi itu di dalam perkawinan anak otomatis
tidak bisa dipidana orang yang menikah pada anak-anak. Menikah ya, kawin ya. Yang dikatakan perkawinan itu kan udah jelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Apa itu perkawinan? Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Jadi batas usia kawin bagi wanita itu 19 tahun, bagi pria juga 19 tahun. Karena pasal 7 ayat 1 sudah diubah oleh Undang-Undang 16 tahun 2019 yang menaikkan batas usia sehingga sama untuk usia menikah minimum 19 tahun. Tetapi tidak ada larangan. Maksudnya tidak ada larangan itu adalah tidak ada sanksi pidana bagi orang dewasa yang menikah pada anak-anak. Jadi definisi perkawinan anak itu kan tidak ada ya. Dan tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun ya, karena Undang-Undang Perkawinan sudah direvisi, lembaga-lembaga perkawinan, lembaga-lembaga yang mencatatkan perkawinan, kantor urusan agama untuk yang Islam, catatan sipil bagi yang non-Islam, maka mereka hanya boleh menerima pendaftaran atau pencatatan untuk nikah itu adalah 19 tahun. Jika kurang 19 tahun, harus ada izin dari pengadilan. Itu yang disebut dengan dispensasi. Dan revisi terhadap Undang-Undang 1 tahun 74 itu, yang menyangkut satu pasal itu, Undang-Undang 16 tahun 2019, ternyata masih memberikan peluang untuk dispensasi kawin, dispensasi menikah. Jadi, jika misalnya ya, kan kalau di bawah 19 nggak boleh ya, karena sudah dibatasi 19. Tapi kalau di bawah 19, ya tentu tidak boleh didaftarkan. Tapi mereka datang ke pengadilan. Yang mulia Pak Hakim, kami mau menikah nih. Usia kami masih 16, 15. Tapi pengen nikah. Kira-kira boleh nggak ya Pak Hakim? Tentu Hakim akan mempertimbangkan banyak aspek. Termasuk rekomendasi dari lembaga-lembaga perlindungan anak. Bahkan di dalam Perma, Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang dispensasi, itu menyebutkan ada P2 TP2A. Jadi ada rekomendasi P2 TP2A untuk dapat dispensasi dari pengadilan. Namun yang jelas, karena adanya dispensasi itu memberikan peluang untuk anak-anak menikah dengan orang dewasa. Ya, memberikan peluang. Nah, jadi batas usianya sudah benar direvisi Undang-Undang 16 tahun 2019. Tetapi ada pasal lain yang memberikan peluang terhadap usia anak untuk menikah. Nah, karena itu ini jadi hal masalah baru ya. Kenapa? Ya tergantung pengadilan menilai apakah dia kasih dispensasi atau tidak dengan berbagai pertimbangan, ya. Termasuk salah satunya pertimbangan hak-hak anak ya yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun tentu ya saya yakin ya masih akan ada putusan-putusan yang tidak berpihak kepada anak. Ya, di kemudian hari karena adanya peluang, adanya celah dispensasi terhadap pernikahan ini. Ditambah lagi dengan apa? Tidak adanya ancaman pidana. Kalau seharusnya ya, jadi seharusnya itu kalau ditanya apakah di Indonesia legal perkawinan anak, tentu jawabannya adalah ilegal. Undang-undang sudah menyatakan batas usia kawin itu 19 tahun. Sudah jelas. Tetapi apakah bisa anak-anak menikah pada usia di bawah 19 tahun? Bisa, asal ada izin pengadilan. Nah itu, jadi masih boleh kalau ada izin pengadilan. Tuh. Ya. Namanya izin pengadilan itu kan memang harusnya objektif mempertimbangkan keadaan, kondisi psikologis, kondisi kesehatan. Tetapi ya kita tahu sendirilah, kadang-kadang tidak semua aspek dipertimbangkan dengan baik oleh pengadilan. Banyak putusan-putusan dispensasi sebelumnya itu malah membuat anak-anak dalam posisi sulit. Nah, karena undang-undang kita, Undang-Undang Perlindungan Anak kita tidak mempidana perkawinan anak, perkawinan ya, kecuali jika anak-anak yang dikawini tadi tersebut diperjualbelikan. Nah, itu bisa kena pasal lain, tapi bukan pasal larangan perkawinan pada anak, bukan.
Jadi anak tersebut dikawinin, tetapi anak tersebut lalu diperdagangkan. Nah, itu kena pasal 21, kena Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ya. Jadi bukan perkawinan yang dipidana, tapi setelah perkawinan anak tersebut diperdagangkan, atau setelah perkawinan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jadi yang dipidana bukan perkawinannya, tetapi kekerasan di dalam rumah tangga itu. Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pasca perkawinan baru bisa dipidana. Itu pun jika ada bukti-bukti otentik yang menyatakan anak menjadi korban kekerasan, anak diperdagangkan, atau anak diperjualbelikan. Jadi bukan perkawinannya. Beda misalnya kalau saya lihat hukum di India ya. Di India itu ada undang-undang yang namanya Prohibition of Child Marriage Act tahun 2006. Jadi di dalam undang-undang Prohibition of Child Marriage Act 2006 yang ada di India itu jelas-jelas dinyatakan barang siapa melakukan bujuk rayu kepada seorang anak untuk menikah itu dipidana sepanjang yang melakukan bujuk rayu itu adalah orang dewasa. Jadi orang dewasa yang melakukan bujuk rayu kepada anak untuk menikah, lalu nikah, itu bisa dipidana. Atau orang tua juga bisa dipidana yang menikahkan anaknya. Atau institusi yang mendaftarkan perkawinan itu. Atau orang-orang yang hadir di dalam pesta pernikahan di mana anak-anak dinikahkan tersebut bisa dipidana. Ya. Nah, kita karena ada dispensasi itu mengakibatkan ya hapusnya sifat pidana jika ada orang menikah pada anak-anak. Jika tuan kadi menikahkan anak-anak. Kenapa? Karena ada dispensasi tadi itu. Bagaimana pula jika tidak ada izin dari tuan kadi? Nah, ya kan? Ini misalnya nggak ada izin nih. Ya, usianya 16. Satu, ini anak perempuannya 16. Laki-lakinya katakan 45. Nggak ada izin. Tapi dicatatkan. Diterima pencatatannya. Katakanlah mungkin oleh KUA atau oleh catatan sipil. Apakah si orang yang usia 45 tahun itu bisa dipidana? Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak bisa menyatakan itu dipidana. Nggak ada pasal itu. Ya kan udah menikah katanya. Udah diterima, udah dicatat. Nah, itu. Jadi ini menjadi ya tuan kadi yang menikahkan, ya itu paling kena sanksi lah sama Departemen Agama atau Kanwil Agama. Kenapa ente menikahkan belum ada dispensasi, usianya masih 16 tahun? Ya. Atau di catatan sipil dia menikah, kenapa Anda nikahkan? Belum ada dispensasi dari pengadilan, izin dari pengadilan, kenapa Anda nikahkan? Ya mungkin mereka berdua lah yang kena, salah satu dari mereka lah ya kan, karena dicatatkan di salah satu lembaga perkawinan itu. Nah ini ya, ini situasi-situasi yang saat ini berkembang di kemudian hari dan mungkin juga akan terus ya berkembang. Nah, tapi ada juga pertanyaan kepada saya begini ya, bagaimana pula jika anak-anak tersebut sudah hamil. Anak-anak sama anak-anak. Ya, hamil. Katakanlah masing-masing usianya 16 dan 17 tahun. Anak perempuannya 16 karena pacaran ya, karena pengaruh teknologi sebab karena itu mereka akhirnya. Nah, sebetulnya dispensasi itu untuk yang situasi seperti ini. Situasi-situasi darurat, situasi-situasi emergensi ya. Tapi bukan berarti melegalkan itu, melegalkan kehamilan di luar pernikahan, bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi dispensasi itu adalah ada situasi-situasi yang di luar kemampuan keluarga sehingga anak tersebut menjadi hamil karena hubungan seks suka sama suka. Dispensasi juga bukan untuk anak-anak yang menjadi korban perkosaan. Korban perkosaan kemudian diajukan ke pengadilan lalu dispensasi untuk menikah, bukan. Ada situasi-situasi yang memang untuk melindungi anak, melindungi masa depan anak. Jadi dispensasi itu memang perlu, tetapi ada limitasi yang tegas lah ya, bukan sebebasnya untuk menikahkan anak tersebut. Jadi kalau ada kondisi-kondisi di mana ada anak
yang masih bisa tumbuh kembang, ya, belum berusia 19 tahun, tapi ada keinginannya untuk menikah, itu tetap tidak dibolehkan. Tapi ada situasi tertentu, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat yang perlu mempertimbangkan sisi kebaikan anak. Itulah dispensasi itu diberikan. Jadi bukan karena kemauan si laki-laki dewasa, kemudian ingin menikah pada anak-anak yang usianya 16 tahun, lalu hakim memberikan dispensasi. Bukan itu maksud daripada dispensasi. Dispensasi itu adalah aspek-aspek yang sangat limitasi, melihat masa depan anak dan melihat perlindungan hak-hak anak dari situasi-situasi tertentu. Jadi bukan berarti membuka peluang bagi orang dewasa untuk menikahi anak-anak kita, ya, anak-anak di Indonesia. Karena itu menurut saya setelah lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, ya, perlu ada PP, ya, yang lebih tegas mengatur soal batasan usia ini. Dan jika diperlukan juga perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak kita, ya. Saya malah menawarkan di dalam revisi ketiga Undang-Undang Perlindungan Anak, jika ini memang diterima, adalah ada satu pasal yang menyebutkan tentang perkawinan anak adalah dilarang. Kemudian ada pasal lainnya yang menyebutkan seperti ini. Ini usulannya, apakah diterima atau tidak tergantung pada penyusun undang-undang, dan ini perlu didiskusikan. Misalnya begini, ya, usulan saya. Barang siapa memaksa, mengancam, melakukan bujuk rayu atau tipu muslihat, ya, menikahkan anak dengan dirinya atau orang lain, dipidana penjara minimal dan maksimal, dan denda minimal dan maksimal. Dengan demikian, perkawinan anak itu dalam konteks hukum perlindungan anak kita dilarang dan ada ancaman pidana. Jadi bukan hanya melanggar hak anak, tapi juga merupakan sesuatu yang dilarang, dan orang yang menikah pada anak itu bisa diancam pidana. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan tentang seri perlindungan anak kali ini bermanfaat bagi sobat-sobat dan bagi teman-teman, dan tetap kita jaga anak-anak kita. Dan satu semboyan yang paling penting dan paling umum disebutkan para aktivis anak adalah the best interest for the child. Sampai bertemu pada seri perlindungan anak berikutnya.